Shalom, Bapak Mama, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Majelis Jemaat Harian dan Panitia Hari Raya Gerejawi akan menampilkan drama Paskah. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Dunia dipenuhi dengan angkara murka. Manusia tidak lagi saling menyapa. Ragan, kemarahan yang menakutkan terus terlontar, menggelisahkan setiap orang yang mendengar. Ada dendam, kecewa, dan kemarahan yang siap meledak. Bapak-bapak para imam tahu kenapa diundang ke sini? Tahu. Karena kita harus membicarakan satu hal penting. Karena Yesus dari Nazaret itu, sekarang kita sudah kehilangan wibawa. Maka kita harus bertindak. Jangan hanya diam-diam saja. Di mana kita punya wibawaan? Kita punya persembahan sekarang sudah berkurang. Kita tidak dapat apa-apa lagi. Makanya kita harus bertindak. Bagaimana dari Bapak sekalian? Betul. Banyak sekali mujizat yang dilakukan di mana-mana. Ada orang yang lumpuh disembuhkan. Orang tuli mendengar. Orang bisu bisa berbicara. Bahkan ada perempuan yang sakit pendarahan belasan tahun juga sembuh. Yang lebih luar biasa lagi, orang mati juga dibangkitkan. Ini membuat wibawa kita sebagai imam semakin tidak berarti di mata banyak orang. Kita sudah kehilangan muka dan segera harus kita singkirkan Yesus itu. Dan yang jadi persoalan adalah dia melayani tidak lewat bait Allah. Ada apa? Saya tidak setuju. Karena apa? Dia hanya seorang anak tukang kayu. Di manakah wibawa kita sebagai imam apabila kita membunuh hanya cuma seorang anak tukang kayu? Yang jadi persoalan dia sudah merenggut akan jemaat-jemaat kita. Dia tidak terlalu berperan. Saya tidak mau tahu. Ini bicara tentang kekuasaan. Bicara tentang wibawa. Jadi kita harus mengambil langkah, tetapi kita harus berhati-hati karena sudah banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Oi, bro. Jadi, Bu tidak setuju untuk kita eksekusi itu orang yang nama Yesus. Saya tidak setuju. Aduh bro tahu dia menyesatkan kita pembangsa Yahudi. Dia membuat mujizat di hari Sabat. Tidak melarang murid-murid bekerja di hari Sabat. Kemudian dia menyatakan bahwa dia Mesias. Dia Kristus sebagai Raja. Kita pemuka mau taruh di mana? Kok usul yang meriah panas saja dia mau jadi raja ke mana? Ini bait Allah bukan dia punya, ini botong punya. Jadi Bu pikir Bapak ya dulu. Ke mana Bapak Ketua? Setuju. Satu-satunya jalan adalah dia harus mati. Dia harus diselipkan. Dan dia punya cara adalah kita menggunakan pemerintahan Romawi agar bisa membunuh dia. Setuju? Setuju. Setuju. Saya tetap tidak setuju. Kenapa? Bukankah ini akan menjadi bumerang bagi kita para imam? Baik, sekarang kita voting. Berapa orang yang setuju? Saya setuju. Saya setuju. Saya tetap tidak setuju. Kalau Anda tidak setuju, Anda keluar. Saya tetap tidak setuju.
Baik, kita lanjut karena kita yang menang voting. Sekarang kita harus cari cara bagaimana caranya untuk bisa menangkap Yesus. Yang saya dengar, Yudas itu bagian pemegang uang, bendahara. Tetapi dia suka bermain mata, artinya tidak jujur. Jadi saya pikir kalau kita pengaruhi Yudas untuk menyerahkan Yesus, pasti dia mau. Bapak, Silakan. saya setuju kalau kita pakai Yudas. Ya, Karena Yudas di samping dia sebagai bendahara, dia kalau sumafu itu buat pengaruh gampang, yang lain agak susah. baik. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kita gampang sekali untuk membunuh Yesus dengan menggunakan tangan Yudas. Yudas itu muka belakang juga. Gampang sekali untuk kita pengaruhi dia, dan dia harus berusaha untuk menghadirkan Yesus supaya segera disingkirkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih. Baik. Memang saya juga setuju kalau kita pakai Yudas. Karena satu kali saya pernah lihat Yudas pernah satu kali main KP juga. Jadi kita setuju untuk Yudas itu kita pakai dia untuk bisa menyalibkan Yesus. Tapi bagaimana bendahara? Apakah kita ada program untuk menjual orang? Siapa Pak? Hasil rapat ini majelis jemaat bulan Januari, di APBJ tidak ada uang untuk membeli Yesus atau menjual. Tidak ada Pak. Saya kira ada cara, Ketua. Di APBJ tidak ada anggaran khusus, tapi kalau saya tidak salah ingat, ada belanja tak terduga ya, atau itu kita bisa pakai. Ada belanja tak terduga itu kita pakai untuk membiayai Yudas. Saya kira gampang saja. Dia seorang pemain KP yang sangat ulung di sekitar sini juga. Betul Bapak Kepala. Karena lebih baik kita berkorban sedikit dan bisa memperoleh keuntungan yang banyak daripada kita biarkan Yesus terus kita semakin terpuruk. Ya, kalau begitu kita semua setuju. Kita panggil Yudas, kemudian kita bicara dengan dia. Apapun kita akan lakukan untuk menegakkan kembali kewibawaan kita. Tawar-menawar tinggi dulu. Kalau begitu bisa satu orang WA Yudas atau telepon video call saja baik. Internet error Bapak. Silakan. Ya, nanti video call kalau dia di mana baru prajurit pergi. Gampang itu. Silakan Bapak. Halo, Om Yudas, posisi di mana? Oh, baik. Kita utus orang untuk ketemu Om Yudas. Ada yang perlu kita bicarakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Panglima. Tolong segera jemput Yudas datang ke sini karena ada hal yang kita mau bicarakan. Tapi ingat, jangan sampai sang guru tahu bahwa dia berkonspirasi dengan kita. Segera. Prajurit Joni, prajurit Firmon, Siap. ada tugas yang diberikan oleh imam kepala bagi kita agar kita mendatangkan Yudas. Oleh karena itu, saya perintahkan kalian berdua untuk menjemput Yudas dengan cara apapun harus dibawa ke sini. Siap, laksanakan. Kerjakan. Saudara Yudas, kami mendapat perintah dari Panglima Tentara untuk menjemput saudara untuk diperhadapkan di para imam kepala. Kau mau ikut atau saya cabut? Ikut, oke. Saudara Yudas, tidak gratis, kami bayar. Siap?
Oke, kita berangkat. Lapor Panglima, Saudara Yudas sudah kami bawa. Kami serahkan. Luar biasa. Prajurit saya ini memang cukup saya andalkan. Bro Yudas ini dong bisa datangkan dengan cara yang cukup halus, tapi beliau juga terpancing di dalamnya. Kalau demikian, saya serahkan sudah ke imam kepala. Mari Yudas, silakan. Imam kepala, kami sudah mendapatkan yang diperintahkan. Ini yang nama Yudas. Inilah dia. Oh betul, sama dengan Ibu Kumis. Silakan duduk. Salam, salam, salam. Salam. Silakan duduk Bapak Yudas. Silakan duduk. Boleh duduk? Silakan, silakan. Oh ya. Jadi beta tadi ada sibuk pelayanan dengan Bapak Guru. Bapak pasukan dipanggil beta. Bilang bapak-bapak ini ada perlu dengan beta. Perlu ke mana? Coba kasih tahu dulu. Jadi begini Bapak. Gara-gara Bapak punya guru itu kami sudah kehilangan wibawa. Maksudnya? Bapak, tolong sopan sedikit bicara dengan kepala imam. Oh ya, ini kan di Bapak kepala pengurus. Taruh kaki Bapak ya. Ya, saya ikut Bapak. Nah, Bapak mau apa? Bapak berapa botol ini? Ya biasalah. Namanya juga bendahara, 1-2 botol biasa itu. Jadi begini Bapak Yudas. Saya mau tanya. Apakah boleh kami bekerja sama dengan saudara untuk bisa menjual saudara punya guru? Maksud Bapak. Jadi begini, saya tahu saudara pasti tidak aman untuk pelayanan bersama dengan guru karena pasti penghasilan sedikit. Jadi kami mau menawarkan penghasilan yang lain. Bagaimana? Ya penghasilan yang lain itu ke mana dulu. Kalau butuh kan kita ngomong baik toh. Begini bro kan ada utang KP kemarin belum bayar tuh. Sudah itu gampang, nanti kalau kenapa foto. Baik. Kira-kira minta berapa ya kalau sampai bisa hadirkan itu? Yudas punya guru yang sangat meresahkan kami imam-imam dan kami sangat terpojok sekarang ini. Kira-kira bayar berapa nanti? Oh, jadi kamu panggil beta di sini maksudnya supaya beta jual bepung Bapak Guru. Duduk dulu. Aduh, ini orang salah. Sabar, tolong Bapak. Ada pasukan di belakang, ada pasukan. Pasukan tolong dulu, ini terlalu melawan model begini. Bapak minta maaf. Pakai itu tombak itu. Minta maaf. Jadi baik, Om Yudas. Om Yudas nusa putar, botong ni suka kenal Om Yudas tu siapa. Jadi Om Yudas nusa putar-putar lagi. Kitong su tahu. Kitong su pilih orang tu soni mungkin salah pilih. Kitong lebih pintar Om Yudas. Begitu Jadi begini Om Yudas. Kami mau Om Yudas bekerja sama dengan kami. Kami akan layani apapun yang Om Yudas minta. Tapi sesuai dengan kami punya pendapatan juga ya. Ya, ini barang semua bisa diatur lah. Kalau di situ harga enak, di sini pasti bisa menyediakan begitu. Yang penting kita sepakat sah. Jadi kira-kira kalau beta jual beta Bapak Guru, Bapak-bapak imam kasih berapa? Kalau 10 juta ke mana? Lu sakit. Halo, Om Yudas, bisa naik tapi pakai COD. Bapak dong yang pengawal bekes tahu Bapak dong ada butuh beta pun tenaga sekarang jadi diam-diam. Nanti kalau beda keuntung bagi kes kosong tenang sah. 10 juta ke mana? Bisa atau son? 10 juta. Weh berat. Bebas pulang di rumah berapa? Nanti itu ada anak dong minta makan bakso. Habis kan ada untung. Basic KP pakai apa? Ya, ini kan guru. Baru orang Yahudi semua tahu ini anak Allah ini.
Masa hanya 10 juta? Waduh, salah orang itu. Tambah 5 juta. 15 ah. 50 juta. Aduh. 50 harga. Jangan marah deh, kotong susah. Gara-gara minyak goreng naik ini ya, sekarang kotong pendapatan susah juga. Jadi kotong atur tengah sekolah. Sudah, kalau begitu supaya kita jangan pusing-pusing. Dari 15, 50, sudah 30 sah. Saya bicara sedikit dulu. Sekarang ini pendapatan gereja juga berkurang. Ya. Ini gara-gara corona sangat mempengaruhi pendapatan gereja. Kalau 30 juta terlalu tinggi. Turun sedikit lagi. Kita baku mengerti lah. Pokoknya 30 son bis turun lagi. Naik boleh, kalau son mau cari orang lain. Beta tarik diri. Sabar. Jadi ke mana? Sudah Karman. Ini kotong sepakat sudah kok. Oh, Soalnya itu uang setelah gereja banyak dari 12 murid yang paling kepala batu ini satu. Jadi Karman. Sudah, tenang-tenang, sa panglima dong, tenang-tenang, dan pasukan dong, itu gampang. Kamu itu yang begini, sa. Uang gereja masuk tiap hari Minggu, malam Selasa, Jumat. Masa 30 juta gereja son bisa kasih imam skala dan 30 juta. Waduh. Bagaimana Imam? Setuju. Setuju. Kasih sudah supaya orang jangan tahu botong ada rapat. Nanti orang tahu botong bisa kacau lagi. Saya sebagai bendahara setuju Bapak, tapi jangan ambil uang dikasih yang di atas, karena itu laporan harian dan mingguan sudah jalan. Ambil di kotak yang tadi dong baru store itu Bapak, supaya jangan ketahuan. Kalau soalnya jemaat tahu kita susah. Ya baik. Dan ingat jangan tulis di warta ya. Karena ini di luar semua pengeluaran. Bapak Ketua, saya Ya. Wakil Ketua, Bapak dengar saya juga. Ya, silakan. Kalau bisa kita bayar 2 atau 3 kali. Karena kondisi keuangan kita. Kalau 30 juta satu kali ini mempengaruhi kegiatan kita yang lain. Terima kasih. Sudah. Keputusannya begini. Yang ada di kotak kita ambil dan kita pot-pot. Satu orang 100 juta. Setuju? Nah sekarang Bapak Yudas, kami mau tahu dia punya teknis untuk bagaimana penangkapan Yesus. Sudah, itu nanti beta yang atur. Kalau beta tiap hari dan Bapak Guru jadi aman. Bapak-bapak dong kan lihat dan tahu satu. Baik. Sudah, nanti siapa yang ikut beta mana yang beta cium ame dia tuh. Itu dia pun orang yang itu. Oke. Kita semua setuju? Setuju. Ya. Setuju. Kita deal Bapak Yudas. Deal. Deal. Sukses ya. Yudas, sukses ya. Pak, Yudas yang atur kan? Tapi ingat, harus jaga kami punya nama baik. Sudah. Supaya jangan sampai semua tahu bahwa kami yang mendalangi ini semua. Sudah, nanti ini Bapak. ada duit semua gampang diatur. Bapak Ketua mohon izin. Silakan. Bro Yudas minta maaf. Uangnya sudah ada di sini. Oh ya, ini kan musim lagi susah, jadi Yudas justru terima COD, cash. Kalau COD berat, Tak usah hilang. Ini ingat, ini karena sudah pakai sidang MJH, jadi tak usah pakai kwitansi. Tapi bu tahu toh, ada apa-apa NDH, nane hoderi takut. Sudah, kata dua bendahara sama-sama, saya aja kita atur. Silakan. Bagaimana, bro? Siap? Siap. Hitung dulu kok. Soalnya ada yang dapat lihat. Oh, aman. Baik. Kepala pasukan, tolong bersama-sama dengan Yudas untuk segera menangkap Yesus. Segera. Oke, kita jalan. Bibet cium siapa bro dong ame itu. Lu sudah terima pikiran toh? Lu jangan makan sendiri. Ingat kita berdiri ada 3 orang. Bagi-bagi itu dong. Sudah, kepala panglima sekian. Supaya bisa masuk di kami pembuka. kepada Allahmu. Gampang, nanti panitia emeritasi dapat sekian, yang panitia RG dapat sekian. Gampang diatur, gampang. Prajurit, Tiap detik tak berhenti. Ini panglima walau dapat jadi dia kepada orang. Sekaligus menjaga. Gampang, yang penting kamu lihat beta cium siapa, itu dia sudah.
Di tengah panasnya amarah yang terus membakar hati, yang menuntut untuk segera menyingkirkan Dia yang telah merampas kebesaran dan kemuliaan, yang lama dipertahankan dalam kemunafikan, ada hati yang berserah, siap untuk menanggung beban penderitaan demi memulihkan beban kemuliaan yang telah dikotori dan yang telah sirna itu. Tes. Berdirilah di sini dan berjaga-jagalah. Berdoalah supaya kamu jatuh pada pencobaan. Ya Bapa, di tempatmu yang maha tinggi, di tempat ini anakmu dengan kerendahan hati yang penuh ketakutan, kesedihan, di tengah kejahatan manusia, anakmu tidak sanggup untuk menjalani semuanya ini. Ya Bapa, janganlah menurut kehendakku, biarlah menurut kehendakmu. Bangun. Bapak Guru ini Bangun. sampai malas semua. Kalau Bapak suruh Kuatkan hati, berdoa, karena orang mau tangkap beta sudah dekat. Ku kan berdiri Ya di Bapa, tengah badai dengan kekuatan jikalau ini berlalu, yang kau berikan. biarlah aku yang meminumnya. Kapanpun Jadilah kehendakmu, kan ya Bapa. bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Mari katong jalan, karena orang mau tangkap beta sudah. Allah telah menetapkan waktu dan jalan pemulihan-pemuliaan. Namun iblis pun tidak mendesak. Ia ingin menjatuhkan kuasanya. Hati yang iri menjadi periang untuk melampiaskan amarah yang terus membara. Susiap. Yang mana orangnya? Ada, yang penting kamu siap. Oke, suruh siap. Kasih tanda. Pokoknya begitu kecium, ambil dia. Siap. Bapak Guru, salam. Salam Bapak Selamat Yudas. Paskah. Aduh Yudas, Tangkap. Ini orangnya. kalau puas hati begini hantu. Kosong diam ya. Ada pedal. Kosong apa? Kenapa? Kamu macam-macam. Lu tega Yudas. Sama Bapak ini barat sama melayani, bahkan Bapak kan tahu Tuhan. Bapak kan suruh-suruh, Bapak kan tahu yang keluarga di rumah itu ada pembeda. Semua waktu Bapak pakai untuk melayani Bapak sampai ke istri anak. Agak membelot sedikit supaya istri anak bisa lihat di rumah. Baik, terima kasih Bro Yudas.
kepercayaanmu sungguh luar biasa. Kami salut atas hal yang sudah kamu buat bagi kami. Kami akan menyerahkan yang bernama Yesus ini kepada imam kepala. Terima kasih, bro. Pokoknya Panglima dengan anak buah dan urus itu keluar. Dibawa ke imam kepala. Ini orangnya. Mari berdiri. Imam kepala, perintah tenakat. Terima kasih. Apakah Anda yang bernama Yesus? Engkau yang mengatakannya. Anda sudah membuat banyak hal dan Anda telah melakukan kesalahan. Anda telah menjatuhkan harga diri kami. Karena itu kami yang memerintahkan untuk menangkap Anda. Karena itu kami ingin untuk Anda disiksa, disalibkan, supaya wibawa kami bisa terangkat kembali. Tuhan, dengarlah Prajurit, siksa dia. jerit anakmu, janganlah kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersama. Mungkin dia mau buat mujizat, silakan. Apakah masih bisa lakukan mujizat saat ini? Masih bisa, silakan. Jawab. Lakukan satu mujizat supaya kami juga bisa percaya. Keadilan dan kebenaran yang Bisa terus tidak? menuntut Kamu untuk bilang- tetap menjadi kehidupan kamu bilang umat runtuhkan sudah bait tidak Allah lagi dalam mendapat waktu tempat 3 hari kamu di bisa dalam kehidupan bangun kembali manusia. dalam waktu 3 hari. Coba. Kamu tidak seorang Yesus. Kamu tidak seorang. Berlutut Yesus. Berlutut. Katong cari dia dulu, mari sudah. Beda kebutuhan bapak ya. Siapa yang harapannya dan kenapa kebohongan aku ini? Kenapa? Bapak gimana? Atau itu dong, kosong tenang. Kau berpundi, sedang bisa lihat. Kau perempuan ini siapa? Kau perempuan ini siapa? Mari kau perempuan. Kita akan demo untuk dapat keadilan. Siap? Siap, Mama. Mari sudah kita demo. Kita demo. Prajurit, tolong perhatikan setengah mata ya. Ada apa? Ini siapa? Siapa? Ini siapa? Ketemu saudara. Kenapa besar dikatakan saudara?
Prajurit, dengarkan mereka. Karena kita punya urusan dengan Yesus. Prajurit, amankan mereka. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Amankan mereka. Kami punya hanya urusan dengan Yudas. Amankan mereka. Hai perempuan-perempuan, kembali kau memasak. Jangan urus kami. Ini kami punya urusan. Bapak Ketua, Bapak Imam Kepala, Untuk kami memberikan aspirasi kami. Imam Kepala, Ya, tolong berikan kami jawaban. Kenapa anak kami harus jawaban tidak ada untuk dan tolong jawaban tidak ada untuk orang miskin. Segera amankan mereka. Prajurit, amankan mereka. Kami tidak dengar. Bapak Ketua, mohon izin. Jangan sampai ada keributan. Jangan sampai ada keributan. Maka pengawal tolong amankan mereka. memperhatikan mereka. Segera aman. Jangan terlalu banyak ngomong. Segera amankan situasi. Segera amankan situasi. Amankan situasi sekarang. Atau ditangkap. Segera. Mundur semua. Apapun yang menjadi usulan dari para perempuan-perempuan kami tidak terima. Kami tidak terima. Karena yang berlaku sekarang adalah hukum Taurat. Undang-undang tentang perlindungan ibu dan anak belum dipakai. Tidak bisa. Undang-undang perlindungan anak dan ibu belum disahkan. Jadi yang dipakai adalah undang-undang tentang hukum Taurat. Mama, saya perintahkan untuk segera kembali. Karena hukum milik kami, kebenaran milik kami, Tuhan milik kami. Sekarang, Mama segera. Pengawal, tolong amankan Mama ini. kami minta untuk kami juga mengikuti apa yang akan dilakukan kepada Stop bicara, berhenti bicara. Kami para imam sudah sangat tersinggung dengan perbuatannya. Segera diamankan semua. Segera hukum mati dan awasi sampai pada penguburan nanti. Terus disiksa prajurit. Aduh Mama. Aduh. Mama, Mama tidak kuat. Siksa berkorban. Siksa kota hati. anakku. Mama sebenarnya tidak rela, tapi Mama tidak bisa berhadapan dengan hukum. Mama harus taat pada hukum. Mama tahu. Sabar dulu. Mama percaya bahwa lu punya mati tidak sia-sia. Lu akan berikan selamat bagi banyak orang, anakku. Mama, tentu
Kok sampai gini? Sudah dimati. Cukup sudah. Cepat. Kita sudah lihat tempat di mana dia mengabdi bukan. Mari kita pulang supaya kita siap rantai untuk kita bisa merempahi mayatnya. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangi. Ku tak dapat jalan sendiri. Siap Panglima, kami sudah satu sudah benar. Tetapi sungguh kami lihat semuanya sudah luka. Baik. Sebentar, saya laporkan pada imam kepala dulu. Imam kepala, Ya, izin melapor. silakan. Perintah yang diadakan pada kami telah kami lakukan dengan baik. Namun ternyata kubur daripada Yesus telah terbuka dan kemungkinan telah dicuri oleh para murid-muridnya. Jenazahnya tidak berada lagi di situ. Baik. Kalau begitu, kesaksian tentang Yesus yang bangkit tidak boleh diberitakan kepada siapa-siapa. Kalau misalnya ada orang bertanya bahwa menanyakan tentang kebangkitan, maka kamu harus berdusta dan jangan mengatakan yang sebenarnya. Bisa? Siap, imam kepala. Baik, kita para imam, kita sekarang harus menyimpan rahasia ini. Ini hanya untuk kita. Dan kita juga harus berdusta terhadap kebenaran. Siap? Mari kita kembali. Menutupi kebenaran membuat manusia semakin ganas. Kuasa yang dianugerahkan menjadi alat kekayaan dan kelaliman. Manusia selalu berusaha menutup mata dengan menambah dosa, dan kebenaran yang ditutupi dengan kemunafikan. Bapak, Mama, dan Saudara semua, itulah drama Paskah bagi kita pada perayaan Paskah malam hari ini. Kami perlu sedikit menjelaskan bagi kita bahwa pada setiap peristiwa Paskah, prosesi atau drama Paskah itu lebih berpusat pada Yesus Kristus. Tapi kali ini majelis jemaat dan panitia menyampaikan atau menampilkan drama Paskah dengan fokus pada peranan para imam sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin jemaat yang harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi terkadang dalam kehidupan umat, kehidupan jemaat, kita kehilangan keadilan dan kebenaran karena harga diri kita tergores oleh kemajuan, oleh kelebihan orang lain. Mari kita belajar merendahkan diri supaya kita tetap menjadi murid-murid Kristus yang setia, yang adil, dan yang jujur dengan hidup ini, bahkan dengan sesama. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Shalom.